teman-teman semuanya, kembali lagi di video aku yang akan membahas tentang data mining. Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorial pengolahan data kesehatan, yaitu saya menggunakan studi kasus data angka kematian ibu di DKI Jakarta pada tahun 2023 sampai tahun 2025. Nah, data ini diperoleh dari portal Satu Data DKI Jakarta. Dengan tujuan analisis adalah untuk membangun model prediksi jumlah kematian ibu menggunakan metode linear regression serta mengevaluasi kembali performa model yang dihasilkan. Oke, sebelum masuk ke proses pengolahan datanya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dataset apa aja yang digunakan. Jadi, dataset yang di dalam portal Satu Data di DKI Jakarta ini yang saya dapatkan itu ada periode data, yaitu menunjukkan tahun pengamatannya, yaitu tahun 2023 sampai tahun 2025. Lalu ada wilayah yang menunjukkan wilayah administrasi dari DKI Jakarta. Lalu ada jumlah lahir hidup, jumlah kematian ibu, dan juga incident rate. Nah, pada penelitian ini, atribut di bagian jumlah kelahiran ibu akan digunakan sebagai label atau target yang akan kita prediksi bersama-sama, teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke bagian laman dari Alter AI Studio. Nah, sebelum itu kita harus pastikan kita menggunakan Excel atau CSV sebelum kita menambahkan di bagian proses. Nah, berhubung saya sendiri itu menggunakan Excel, tidak menggunakan CSV, kita masukkan di bagian operators itu read Excel. Lalu kita masukkan di import configured wizard. Kita cari ini, lalu kita klik di next aja terus, teman-teman, karena kan kalau menggunakan Alter AI Studio ini kebetulan aplikasinya sudah cukup baik, jadi tidak perlu pergantian atau penambahan di dalamnya. Jadi kita sini finish. Lalu selanjutnya kita tambahkan set role dan juga tambahkan edit list, yaitu atribut name-nya, jumlah kematian ibu, dan juga target role-nya label. Lalu di apply. Jangan lupa kita run dulu, teman-teman. Oke, ini sudah aman. Lanjut ke bagian desain, kita select atribut untuk menghilangkan bagian incident rate karena kan kita tidak memerlukan bagian incident rate tersebut. Nah, bagian tipe kita ngambil yang exclude atribut. Lalu untuk atribut filter type kita ambil yang one atribut, yaitu bagian incident rate. Lalu select atributnya bagian incident rate. Jangan lupa di run, teman-teman. Oke, ini sudah aman. Selanjutnya kita akan mencari di bagian operator, yaitu untuk nominal to numerical. Nah, untuk nominal to numerical, kita untuk atribut filter type-nya kita menggunakan yang single dengan atribut wilayah, ya teman-teman. Oke, ini sudah aman, kita run. Oke, aman. Selanjutnya kita bagian split data. Nah, split data ini kita masukkan rasionya, yaitu 0.7 dan 0.3. 0.3 nanti itu untuk bagian testing, ya teman-teman. Lalu kita oke, di run. Oke, checklist hijau. Selanjutnya kita ke linear regression. Di linear regression ini, dikarenakan data ini itu tidak terlalu banyak, untuk bagian feature selection kita ambil yang bagian none. Dan untuk toleransinya kita menggunakan 0,05 saja, teman-teman. Kita menggunakan yang default saja.
Oke, kita run. Oke, resultnya aman. Jangan lupa teman-teman, untuk bagian linear regression kita sambungkan itu di bagian atas, partutra. Selanjutnya kita lanjut ke operator, yaitu bagian apply mode. Oke, apply mode sudah disambungkan ke sini. Nah, untuk menyambungkan apply mode, yaitu pertama di bagian linear regression yang mode bagian output disambungkan ke mode bagian input di apply model bagian atas. Lalu untuk yang uni itu kita sambungkan dari split data ke uni. Untuk bagian application parameternya kita tidak isi ya teman-teman. Selanjutnya yaitu kita ke bagian performance regression. Nah, untuk performance regression kita sambunginnya itu dari lab output, dari apply model ke lab input bagian performance regression. Untuk yang diklik itu adalah RMSE, yaitu root mean squared error, lalu absolute error, dan juga root relative squared error. Oke, kita run ya teman-teman. Nah, setelah di run kita akan keluar result history-nya dari root mean square error, absolute error, dan juga root relative square error. Nah, hasil evaluasi menunjukkan nilai dari root mean square error sebesar 5,176 dan absolute error sebesar 4,253, yang berarti model masih memiliki rata-rata kesalahan prediksi sekitar 3 hingga 5 kasus. Nah, meskipun demikian, proses ini telah berhasil menunjukkan penerapan data mining pada data kesehatan menggunakan metode regresi. Dan juga hasil ini termasuk cukup wajar yang mengingat jumlah data yang digunakan relatif sedikit, yaitu ada 18 record dari 6 wilayah administrasi DKI Jakarta selama periode 2023 hingga 2025. Sekian dari saya, terima kasih.